Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban.
Cek. Cek. Masuk nggak? Masuk. Oke. Cek. Masuk gak? Masuk. Siap. أيرتب صفوفكم اجلسوا على مكانكم استووا. Bismillah, Fadilatul Duktur Syafiq bin Riza bin Hasan Assalamu hafizahullah ta'ala Asatidati wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala min akhlaqi manzilatan rafi'ah wa martabatan fakhimah yartaqi biha al-mu'min fi darajatil iman ويرتفع بها المحسن في درجات الإحسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأكمل الناس خلقا وأحسنهم أدبا وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تشخص فيه القلوب والأبصار. أما بعد، أيها الجمع الكريم أساتذتي وإخواني أعزني الله وإياكم. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada utusan terakhirnya, maka kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah makan malam, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalan ibadah kita, setiap kajian-kajian kita dan setiap langkah kita menuju kampus tercinta ini. Amin. Dan alhamdulillah di pagi hari tadi juga kita sudah belajar bersama Fadilatul Duktur tentang adab menuntut ilmu, bagaimana kita memuliakan ilmu dan bagaimana kita memuliakan guru-guru kita. Maka insyaallah في هذه الليلة الأول من ربيع الثاني سنة 1441 من الهجرة النبوية, kita akan kembali belajar melanjutkan pembahasan tema kita berikutnya, yaitu tentang adab dan akhlak kepada kedua orang tua atau birrul walidain bersama Fadilatul Duktur bin Riza bin Hasan Basalamah, yang mana beliau adalah salah satu dosen tetap kampus STDI Imam Syafi'i. Karena memang kampus kami ada beberapa dosen terbangnya. Dan sebagai informasi tambahan bahwa beliau ini merupakan putra daerah asli Jember. Jadi beliau lahir dan besar di Jember sini. Masya Allah. Jadi kalau kalian هذا الكلام صحيح؟ صحيح. ما شاء الله. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. Dan alhamdulillah beliau adalah salah satu dosen kami yang
menyelesaikan pendidikan strata 1 hingga strata 3 atau doktoral di Universitas Islam Madinah, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Alhamdulillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memudahkan segala urusan-urusan beliau, dan semoga kita semua yang hadir di sini bisa mengikuti jejak beliau dalam berdakwah maupun belajar di kota Nabi. Allahumma amin. Allahumma shalli sallim alaihi. Ahibati fillah, dzulal ilmi, azani Allah wa iyyakum, berbicara tentang tema besar kita pada malam hari ini, yaitu birrul walidain. Apa artinya? Berbakti kepada kedua orang tua. Siapa di antara kita yang tidak terlahir dari kedua orang tuanya atau dari ibunya? Maka dari itu sungguh wajib dan penting kita tahu tentang ilmu memuliakan kedua orang tua. Maka untuk membahas itu semua, kita persilahkan kepada Fadilatul Doktor Syafiq Riza bin Hasan Basalamah, hafizahullah, falyatafaddal mashkura. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa Jallat 'azamatuh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kelak manusia akan berada dalam kondisi yang mencekam. Miliaran manusia sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam sampai kelak manusia terakhir, mereka tidak menemukan solusi. Di padang mahsyar mereka kebingungan. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, meminta syafaat kepada beliau. Tapi beliau mengarahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Warakallahu. Nabi Ibrahim pun tak mampu membantu mereka. Afwan, Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, dari Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam. Kemudian umat manusia yang jumlahnya tak terkira, mereka berbondong-bondong menjumpai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, Analah. Maka beliau pun diizinkan untuk memberikan syafaat kepada kita. Apa nggak pantas kita untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam setiap desahan nafas kita, setiap langkah-langkah kaki kita. Kita ini ngaku ahlus sunnah wal jamaah, kita mengaku pengikut as-salafus saleh. Lihat bagaimana as-salafus saleh
Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithna atau 73 baban. Adahuma falam yudkhilahu al-jannah. Faqultu amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dia punya kedua orang tuanya. Dia hidup memiliki ayah dan bunda atau salah satu dari keduanya. Ada saudara-saudara kita yang lahir di muka bumi ini, ayah bundanya telah tiada. Antum yang masih punya orang tua, ingat nih hadis ini. Sengsara melarat seorang hamba yang hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian nggak bisa masuk surganya orang. Kedua orang tuanya tidak menjadi sebab masuk surganya dia. Antum mau cari tiket surga yang mana? Oh, ana mau masuk surga lewat pintu ilmu. Ana belajar. Kalau nih orang tua antum nggak bisa masuk, kayaknya sulit antum mau masuk lewat pintu lainnya. Karena udah didoakan sama Nabi SAW syaqi. Di mana tempatnya orang syaqi? Finnar. Untuk mau cari tiket surga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Jibril mengatakan syaqiyun abdun dzuki indahu falam yusalli alaihi faqultu amin. Syaqi, sengsara ini. Orang itu cuma ada dua, ada syaqiyun wa sa'id. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Syaqi fil nar, sa'id fil jannah. Nabi mengatakan sengsara, celaka seorang hamba yang dirimu disebut di sisi dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Faqultu amin. Maka aku mengatakan amin. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Ahibati fillah, ketika berbincang tentang berbakti kepada orang tua, insya Allah semua sudah hafal ayatnya. Berulang kali Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di surat Luqman Allah wasiatkan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kemudian di surat Al-Ahqaf Allah wasiatkan, di surat Al-Isra Allah wasiatkan lagi. Kenapa? Karena Allah khawatir anak-anak itu nggak berbakti sama orang tua. Allah mengulangi hal itu karena tahu manusia ini suka lupa.
Oleh karena itu berkaitan dengan kebaktian kepada orang tua, Allah kasih tanda di diri antum yang antum tidak akan pernah bisa lepas dari tanda tersebut. Apa tanda itu ya? Pusar. Pusar antum. Antum kemana mau menghilangkan pusar? Kita kasih antum handphone. Apa handphone yang kameranya 3 di belakang? Apa? iPhone 11. Insyaallah. Kira-kira gimana bahagianya antum? Ya Allah, setiap ketemu sama orang itu jazakallah khair, handphonenya Masya Allah. Kemudian dia kasih mobil antum. Apa mobil yang antum sukai coba? Lamborghini, Rolls Royce. Ada satu mobil dari Denmark yang harganya 64 miliar. Kira-kira antum kalau dikasih mobil itu, gimana terima kasihnya antum? Antum setiap naik itu mobil, antum akan ingat kepada orang yang kasih antum. Subhanallah. Pemberian orang tua kita kepada kita jamaah jauh dari semua yang ada di muka bumi ini. Kalau dikasihkan kepada antum. Kalau antum memiliki bumi dan isinya, kemudian antum kasihkan kepada ayah bunda antum, antum belum membalas budi baik ibu antum dan ayah antum. Tapi kita kadang-kala nggak terima kasih. Pernah ada seorang syekh tanya kepada murid-muridnya, ini di kampung Baduy. Ditanya, apa sih makna birrul walidain? Apa makna birrul walidain? Angkat tangan ya. Satu anak, seorang pengembala onta atau pengembala kambing dengan sorban yang dia ikat. Kata dia, Syekh, birrul walidain an takuna hidaan li ummika wa abi. Berbakti kepada orang tua itu engkau jadi alas kaki buat bapak ibu, jadi sepatu buat bapak ibu. Jangan pernah engkau izinkan yang namanya duri, batu mengenai kaki ibu selama engkau hidup. Itu birrul walidain. Masya Allah.
Antum hanya bisa menangis. Antum keluar ke dunia ini sebagian merobek perut ibunya. Tadi anak ke rumah ibu anak. Anak punya sepupu, dia bercerai dengan istrinya. Istrinya itu hari ini meninggal dunia ketika melahirkan anak. Anaknya kemarin meninggal, hari ini ibunya meninggal. Ibu tuh kalau dikasih pilihan ini, kalau anaknya selamat, ibunya meninggal. Ibunya selamat, anaknya meninggal. Kadang-kala ibu mengatakan, apa yang penting anaknya selamat, yang penting antum hidup ke muka bumi. Oleh sebagian di perutnya, ketika antum 9 bulan sebelum keluar, ibu itu membawa beban jamaah setelah 7 bulan, kira-kira 15 kilo. Antum kuat. Antum kadang-kadang disuruh dikit aja, disuruh sejam 2 jam berdiri, Allahu Akbar, antum gak kuat. Antum perlu jadi sepatu buat ibu, alas kaki buat orang tua. Antum lahir ke bumi ini hanya bisa nangis. Antum pernah dengar ada anak-anak yang ditemukan di sampah? Alhamdulillah antum tidak dibuang ke sampah. Antum hadir di tempat ini. Bagaimana bahagianya orang tua ngajarin antum ngomong.
Sampai orang tua tuh tawasul sama Allah dengan ibadah puasa. Habibti fillah, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Maka antum harus sering-sering mengingat masa kecil antum. Ketika antum sudah besar, sudah kuat, mungkin sebagian jadi doktor, sebagian jadi profesor, sebagian jadi dokter, sebagian jadi apalah nanti antum ke depan. Ingat, antum tetap anak di depan orang tua. Ada seorang anak yang dia tuh kaya raya. Ana baru dengar cerita ini tadi. Ya Allah, anak ini kaya raya, dia pengusaha sukses. Dia bisa kasih ibunya, bapaknya tiap bulan itu 100.000 real. Tahu 100.000 real? Sebulan bapak ibunya dikasih 370 juta sama anaknya. Tapi anak ini cerita, tapi Syekh, kadangkala anak kalau datang ke rumah ibu ya, anak tinggal dompet di rumah. Ke rumah bapak, anak nggak bawa dompet. Anak ngomong, ayah, aduh dompet ketinggalan ayah, kata dia, minta duitnya ayah. Oh ya, siap, katanya. Padahal duit dari ayah yang ada di ayahnya dari siapa? Dari anaknya. Tapi sang anak ingin menunjukkan kalau aku perlu sama engkau ayah. Aku nggak akan bisa hidup tanpa dirimu. Karena ada orang-orang kalau sudah kaya merasa orang tuanya yang perlu sama dia. Antum perlu tumbuhkan antum yang butuh sama orang tua. Sampai kadang-kala dia cerita, anak bawa ibu anak ke supermarket belanja, anak belanja sampai ke kasir, anak memang nggak bawa fulus. Anak ngomong, Uma, nggak bawa duit. Anak ngomong, ya siap. Ibunya keluarkan duit, ibu yang bayar. Uma, makasih Uma ya. Dia ingin tunjukkan bahwasanya aku nggak akan bisa hidup tanpa engkau. Jangan sampai ada perasaan orang tua butuh sama anaknya, kita yang butuh sama orang tua kita. Itu pintu surga kita. Gimana antum nggak perlu sama pintu surga kita? Makanya jangan sampai kita, kalau antum nanti sukses, jangan sampai antum berbagi kepada orang tua sisa duit antum. Bukan sisanya. Anta wa malu kariman ya abi. Engkau bukan hartamu, engkau dan hartamu milik orang tua. Makanya kalau bicara kebaktian kepada orang tua, bukan hanya cerita tapi praktek dalam kehidupan ini yang harus kita jalankan. Kalau antum ingin sukses dalam kehidupan ini, di dunia dan di akhirat, antum ingin doa-doa antum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kadang-kala cari solusi yang jauh, padahal solusi itu ada di rumah kita. Ingat kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni jamaah, dia hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam dan dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan fadilatus suhbah. Keutamaan menjadi sahabat Nabi ini nggak akan bisa didapat oleh Uwais kecuali dia berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi dia punya ibu yang dia harus rawat ibu. Akhirnya dia lebih memilih untuk merawat ibunya. Dia tidak menikah, dia jagain ibunya sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapa yang tahu cerita Uwais Al-Qarni? Wallahi nggak ada yang tahu. Di kampungnya Uwais pun orang nggak kenal sama Uwais kecuali ya seorang anak biasa. Dulu pernah kena penyakit terus sembuh. Tapi ternyata cerita itu turun dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita sama Jibril, Jibril cerita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wahyu.
min Allah. Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, ada orang namanya Uwais. Kana baran bi walidati, dia berbakti sekali kepada ibunya, bapaknya udah nggak ada. Wa kana bihi baras, dia dulu punya penyakit sekujur tubuhnya, dia minta disembuhkan sama Allah SWT, kecuali mauti dirham. Dia minta ada di tubuhnya sebesar di uang logam yang ada di perutnya, sebagai tanda kalau dia lihat engkau dulu punya penyakit, supaya ingat terus. Dia itu min murad thumma min qarab. Kalau nanti dia datang ke Madinah ini, engkau minta supaya dia beristighfar buat dirimu. Allahu Akbar. Rasulullah SAW menyuruh Umar minta doanya Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab, khalifati Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, kalau dia berjalan di satu jalan, setan akan cari jalan lain. Diperintahkan oleh Nabi SAW, ini sata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kalau kau bisa bikin dia istighfar buat engkau, lakukan itu. Setiap datang jemaah haji dari Yaman, datang madad ahli Yaman, tentara-tentara dari Yaman datang ke kota Madinah. Afikum Uwais. Yang ada dalam benak Umar, apakah ada Uwais di antara kalian? Orang sampai bingung, kenapa ini tanya tentang Uwais? Nama dia disebut-sebut di langit sana, jemaah. Berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini? Masyhurun fil ardi, majhulun fis sama. Nggak ada yang kenal dia di langit. Dan berapa banyak orang yang majhulun fil ardi, masyhurun fis sama. Nggak dikenal di muka bumi, nggak pernah nampang di IG, nggak pernah nampang di YouTube, nggak ada yang tahu dengan dia, tapi Allah kenal sama dia. Dan malaikat-malaikat Allah kenal sama dia. Sampai akhirnya Uwais datang ke kota Madinah. Anta Uwais, kata Umar. Iya, katanya. Tanya cerita Nabi itu. Kemudian setelah memastikan dia Uwais, Umar mengatakan istighfar. Istighfar. Mohonkan ampun kepada Allah buat aku, ya Amirul Mukminin. Masa aku istighfar buat engkau? Iya. Aku disuruh Rasulullah SAW, kalau berjumpa dengan engkau, istighfarkan. Allahu Akbar, jemaah. Seperti itu kedudukan birrul walidain. Kalau ini Uwais meninggalkan fadilatus suhbah, bagaimana dengan orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian orang tua yang ngomong, nak jangan jauh-jauh dari ibu, nak. Ummah, aku mau ke Madinah. Ummah, ibunya ngomong, nak engkau di sini aja, nak belajar di sini. Kalau ada pilihan seperti itu, antum milih mana? Tinggal sama ibu. Fadilatul ilm bisa dicari di Indonesia. Uwais Al-Qarni ketinggalan fadilatus suhbah demi berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang datang dari Yaman dan ke Madinah, berbaiat kepada Nabi SAW, disuruh pulang ke Yaman 2000 kilo, suruh balik lagi. Maka saatnya antum tahu kebaikan orang tua, caranya duduk merenung. Antum kalau lihat adik antum, antum dulu seperti ini. Antum dulu buang kotoran, siapa yang bersihin? Orang tua antum. Antum dulu menangis sakit, siapa yang gendong antum? Orang tua antum. Lalu sekarang antum lupa. Faqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ahibati fillah. Yang terakhir, anak gak akan panjang-panjang, karena birrul walidain bukan kajian yang disampaikan, tapi birrul walidain adalah praktek dalam kehidupan kita. Di surat Al Ahqaf
ayat 15 Allah mengatakan, apa kata Allah? Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Nah, wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dua orang tua, ayah dan bunda. Antum kalau pulang berbuat baik kepada orang tua, punya sedikit rezeki, antum beli hadiah. Antum tabung tuh uang saku antum. Ana masih ingat ketika ana di pondok, ana dapat uang saku sebulan itu kira-kira berapa jam? 5.000 sebulan. Antum sehari berapa sekarang? 10.000. Ketika anak ngabdi di pondok, anak digaji sebulan, digaji 30.000. Uang saku 5.000 cukup coba. Anak tabung itu, nanti pulang liburan anak beli. Nabi SAW mengatakan, atik walidaik wa in amaraka an takhruj min dunya. Taati kedua orang tuamu walaupun keduanya nyuruh kamu keluar dari duniamu.
Antum pulang ke kampung nggak ngapa-ngapain, tapi antum di depan pintu surga. Antum tungguin pintu surga sampai dibuka buat antum. Syukur nih. Kalau sudah sukses, baca doa. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan agar hamba bisa beramal saleh kau ridai, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ahibati fillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memotivasi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. نشكر جزيل شكر على ما قدمه الدكتور شفيق رضا حسن بسلامة حفظه الله على موعظته النفيسة. فإن هذه الحضور الكرام بحق لا توجيهات رشيدة غزيرة الفوائد ترفع بها هممنا وحرصنا على بر الوالدين إن شاء الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحبتي في الله، فالآن أفتح لكم المجال لطرح الأسئلة حول الموضوع يعني بر الوالدين إلى فضيلة الأستاذ. مثل أستاذ نوفل للصف التاسع، للصف العاشر، للصف الحادي عشر، وللصف الثاني عشر. فليتفضل. Kita berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya untuk kelas 9, 10, 11 dan 12. Kami persilakan. Nama, kelas dan pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya kepada Ustaz. Sebagian orang menganggap harus berbakti kepada orang tua dalam segala hal dunia maupun akhirat. Namun apa saja batasan dalam berbakti kepada dua orang tua? Syukran Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang menarik. Kalau batasan berbakti kepada orang tua, selama perintah orang tua bukan kemaksiatan, maka anak wajib taat sama orang tua. Kalau antum sedang sholat sunnah dipanggil sama orang tuanya, maka tinggalkan, putus sholat sunnah. Lagi sholat dipanggil fulan, lagi sholat duha nih di kamar, ibunya panggil, putus sholat nih. Antum lagi puasa sunnah, tak tahu ayah ngomong, nak makan nak. Ayah sedang puasa ayah, ayolah temenin ayah berbuka. Tapi kalau sudah perintah orang tua adalah mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, tetap berbakti, tapi tidak taat dalam masalah itu. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jangan taat kepada keduanya, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jamaah rahimakumullah, makna sahibhuma fid dunya ma'rufa ada unsur menemani, suhbah. Ada unsur antum bagaimana berbakti kepada orang tuanya dengan cara mendampingi keduanya. Karena banyak kejadian orang tua yang jauh dari sunnah, orang tua yang jauh dari bimbingan agama karena anaknya jauh dari orang tuanya. Orang tua yang di kampung, anaknya ada di kota, ketemu setahun sekali. Dia mengadu, ustaz, susah ngasih tahu orang tua. Bukan susah ngasih tahu orang tua, susah ngasih tahu antum. Antum udah tahu sahib huma, temenin keduanya nih, dampingi keduanya. Ketika mampu untuk melakukan itu, datang kepada keduanya. Insya Allah kalau antum tunjukkan kebaktian antum, orang tua melihat, wallahi tidak ada kebahagiaan orang tua lebih dari kebahagiaan memandang anaknya. Anak berusaha tiap hari untuk berangkat ke orang tua. Nggak jauh sih rumah orang tua anak, kira-kira 7-8 kilo dari sini. Setiap sore anak berangkat ke sana. Ayah anak ngomong, Syafiq tahu, yang baba tunggu tiap sore itu kedatangan Syafiq aja, nggak ada lain. Dia cuma ingin ngelihat sama anaknya, ngobrol 15 menit. Abang ngomong, Syafiq mau jalan, ada urusan jalan. Ada satu hal yang diinginkan orang tua, yang antum bisa lakukan itu. Maka kalau tahu orang tua melakukan kemaksiatan, antum harus lebih sering datang.
untuk mendampingi keduanya dengan harapan dapat hidayah. Kalau mampu, tapi berusaha. Ingat kisah Al-Auza'i. Al-Auza'i ini di Libanon, di Beirut. Tahu-tahu datang orang lagi dia ngajar, dia lihat ada orang baru di majelis dia. Ditanya, kamu dari mana? Kata dia. Kok gak pernah kelihatan? Iya, ana dari kota Tustan di Iran. Kota yang terkenal penduduknya Majusi. Lagi ngobrol tanya, orang tamu gimana? Dia kata ada, ayah ana masih Majusi. Ayah ana masih Majusi. Kata Auza'i, engkau kalau bisa pulang, siapa tahu orang tuamu dapat hidayah lewat tangan. Ini baru datang jemaah, suruh balik lagi, balik dia. Ini salah satu faedah antum kalau duduk sama orang berilmu, dikasih arahan yang tepat, nggak salah. Pulang nih orang, sampai ke kampungnya dia dapetin ayahnya sakit, dirawat. Maka sang anak merawat ayahnya, dirawat tiap hari, dimandiin, dibersihin orang tuanya. Sampai bapaknya tanya, heran, nak agamamu apa sih nak? Dia mengatakan Islam ayah. Apa itu Islam? Ceritakan lagi sama anak. Sampai ayahnya masuk Islam, dan selang 1-2 hari meninggal dunia dalam kondisi telah masuk Islam. Maka kondisi kita berbakti kepada orang tua dalam segala hal selama tidak dalam kemaksiatan. Kalau sudah maksiat, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan. Kami langsung persilakan penanya berikutnya. Banyak sekali Mas. Yang belum pernah nanya, belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ingin bertanya berkenaan tentang hadis yang menyebut seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW menanyakan siapa yang harus ia gauli dengan baik. Rasul menjawab Ummu yang 3 kali, terus Abu 1 kali. Apakah perintah Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa kita harus lebih mengutamakan arahan ibu kita daripada ayah kita? Masya Allah. Iya jemaah, kalau kita melihat di mana apabila di rumah terjadi perbedaan pendapat, ibu kita nyuruh A, bapak nyuruh B, apa yang harus kita lakukan? Taati ibu. Tapi kalau mentaati ibu menjadikan bapak ribut sama ibu, ibu dizalimin sama bapak akhirnya, maka kita harus melihat kondisi. Bagaimana kita mentaati ibu tanpa membuat ayah marah kepada ibu? Karena kadangkala kita taat sama ibu, akhirnya ibu jadi korban. Maka anak ini harus berbakti kepada keduanya. Bagaimana dia taat kepada ibunya tapi tidak durhaka kepada bapaknya? Aduh, berat Ustaz. Iya. Caranya memang datang kepada ayah. Ayah mohon maaf ayah. Ayah nyuruh ini, mohon maaf ayah. Aku ingin laksanakan perintah, tapi ibu nyuruh ini, izinkan aku untuk taat kepada ibu ayah. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak ini durhaka kepada orang tua. Salah satu dari kedua. Mana yang harus kita utamakan ketika di rumah? Para ulama berbicara kalau bicara tentang penghormatan, maka bapak lebih harus dihormatin. Tapi kalau bicara kasih sayang, maka ibu yang harus lebih dapat kasih sayang kita. Dan sekali lagi anak harus lihat kondisi di rumah. Jangan sampai dia menyebabkan terjadinya keributan. Akhirnya dia tetap durhaka karena membuat ibunya dipukul sama ayahnya atau nggak diomongin sama ayahnya. Maka berusaha anak ini untuk
tetap menjadikan bapak itu sebagai komandan di rumah, sehingga menjaga kondusivitas rumah tangga tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, udah pernah ya? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ahmad Hanafi. Barakallahu fikum ya Ustaz. Wa fiik wa barak. Saya menanyakan, manakah yang lebih afdal dalam berniat menuntut ilmu? Kita berniat untuk mendapatkan keridhaan ibu kita atau mendapatkan agar ibu kita senang dan bangga menuntut ilmu? Apakah kita berniat untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita? Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sekarang gimana? Orang tua kita nyuruh kita nuntut ilmu, maksa. Nah, masuk pondok, kita nggak ingin. Ya Allah, anak nggak kepingin masuk pondok. Tapi gimana orang tua nyuruh? Ya udahlah, anak taat sama orang tua kita. Nah, niat itu pertama hadir di diri antum. Niat taat dan patuh kepada orang tua. Ketika antum sudah nuntut ilmu, di sini niat antum akhirnya mengangkat kebodohan dari diri antum. Artinya niat antum berangkat ke pondok taat dan patuh kepada orang tua. Dan ketika antum sudah nuntut ilmu, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri antum. Dan tentunya ada orang yang mengatakan niat ana lillahi ta'ala. Iya, kita nggak tanya niat antum lillah atau bukan untuk selain Allah. Tapi seorang hamba tahu diri yang menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan. Sejatinya aku datang ke tempat ini karena disuruh orang tua. Ada yang terpaksa datang ke pesantren. Hilangkan keterpaksaan itu. Kenapa keterpaksaan itu membuat bunga-bunga jadi layu, membuat telur-telur ayam tidak menetas, membuat ikan-ikan terapung di atas air. Makanya Allah nggak ingin hubungan kita sama Allah dibangun di atas keterpaksaan. Allah nggak mau. Makanya Allah katakan la ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas semua. Maka ketika antum nuntut ilmu awalnya terpaksa, antum ingat anaknya sedang mentaati pintu surga anda. Sehingga keterpaksaan itu akan hilang. Enggak, anak akan membuat orang tua anak berbahagia dan akan mengangkat kebodohan dari diri anda. Karena sejatinya yang diinginkan orang tua dari antum apa sih? Orang tua menginginkan antum belajar ngapain? Supaya nggak bodoh. Orang tua nyuruh anaknya ke pondok apa tujuannya? Supaya anaknya tidak bodoh. Tapi ketika antum datang ke pesantren, niat untuk mengangkat kebodohan dari diri, nggak ada. Anak kesini sih karena taat sama orang tua. Akhirnya di pondok nggak mau baca, nggak mau apa enggak, anak cuma ya biar suka orang tua anak pesantren. Ya nggak seperti itu. Tetap setelah masuk pesantren, hilangkan keterpaksaan itu. Nggak enak orang dipaksa. Enak kalau nggak enak ya? Antum dipaksa makan durian itu enak apa enggak? Antum pernah tahu durian Mosangking? Kalau antum disuruh ngabisin satu truk, mau? Antum enggak bisa satu truk habisin. Enggak makan, enggak. Tapi fadl antum kalau mau makan, jazakallah khair, antum makan buka. Tapi kalau antum dipaksa untuk makan, antum akan jadi ahli. Maka tolong nih, siswa-siswa yang datang ke pesantren karena disuruh orang tua, apa yang harus dilakukan? Iya, anak niat patuh dan taat kepada orang tua.
Walaupun berat buat anak Ustaz, tapi anak akan patuh dan taat sama orang tua. Setelah di pesantren, minta tolong sama Allah supaya bisa menerima kondisi seperti ini, supaya kebodohan itu hilang dari diri anak, supaya orang tua apa yang dia inginkan bisa antum capai. Soalnya kalau antum di pesantren sampai ada yang mengatakan jamaah, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di tempat kalian kalau lulus sama seperti ketika masuk? Hanya badannya doang yang ada di pesantren, tapi dia di situ nggak belajar. Maka taat kepada orang tua memenuhi apa keinginan orang tua tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan penanya berikutnya. Sudah berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiik wa barak. Nama Ana Rizali. Apa yang harus kita lakukan ketika dimarahi orang tua atau guru saat kita bersalah selain meminta maaf? Menjawab atau diam dan menunduk? Terus bagaimana menghadapi perselisihan dengan orang tua? Barakallahu fiikum. Jadi kalau bicara bagaimana menyikapi orang tua atau guru yang marah kepada kita, orang tuh beda-beda. Ada orang yang kalau dimarahin nunduk doang, dimarahin lagi sama orang tuanya. Lihat ayah, oh iya ayah, lihat. Jadi ikut apa yang diinginkan oleh ayah. Karena ada anak yang iya, orang tuanya ngelihat ini kayaknya nggak dengerin ini anaknya. Maka tunjukkan kepada orang tua atau guru ketika antum sedang dimarahin, antum serius mendengarkan. Setelah dimarahin, antum ucapkan minta maaf dan mohon bimbingan dan doanya agar aku bisa lebih baik ayah. Ini yang perlu dilakukan seorang kalau dimarahin. Setelah itu, ketika hendak melakukan sebuah tindakan yang dia khawatir orang tuanya marah atau gurunya marah, tanya dulu sebelum bertindak. Ini penting. Jangan sampai seorang mukmin itu melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Dia berusaha, kalau tahu gurunya nggak suka, orang tuanya nggak suka, maka tadi kalau dikatakan jawab apa enggak tergantung. Kalau dia bertanya, antum jawab. Tapi kalau jawaban itu akan membuat dia semakin marah, antum mengatakan, iya ya, ana mohon maaf ayah. Iya, ana mohon maaf ayah. Sampaikan seperti itu. Karena kalau tidak, ada anak yang beranggapan dia itu nggak salah. Anak sebenarnya nggak salah Ustaz, orang tua salah paham. Bukan waktunya sekarang membantah. Ketika orang tua marah, antum kalau bantah yang ada tambah marah. Tapi kalau ingin memberikan penjelasan kepada orang tua nantinya ketika orang tua tidak marah, kondisinya sudah dingin, sudah ada, ayah, kalau anak diizinkan ngomong ayah. Enggak, ya sudah. Maka seperti itu seorang anak menyikapi. Kalau bicara anak berselisih sama orang tuanya, anak ini harus ngalah. Kenapa harus ngalah? Udah capek orang tua ngurusin kita. Udah terlalu banyak kebaikan orang tua buat kita.
Udah terlalu banyak kenyamanan orang tua yang kita ambil demi kenyamanan kita. Cuma kita nggak ngerasakan pada waktu dulu. Kita masih kecil pada waktu itu. Jadi seakan-akan orang tua ini Ustaz, otoriter Ustaz, selalu nyuruh ini nyuruh itu. Ya cukup dia bertahun-tahun dia diperbudak oleh engkau, melayani dirimu dari kecil. Capek orang tua itu. Wallahi tengah malam antum nangis bangun. Apa ada orang tua anaknya nangis tengah malam, aduh biarlah, anak mau tidur? Nggak ada cuma. Maka ketika antum berselisih sama orang tua, salah faham, antum diam. Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang marah di antara kalian diam. Antum kan mau marah sebenarnya. Kemudian balaslah dengan kebaikan. Jadi kalau ada tindakan buruk dari orang tua yang kita anggap nggak tepat orang tua melakukan, kita bersikap kepada orang tua. Tugas antum adalah mengenalkan sunnah kepada orang tua, bukan mengatakan ini boleh dan itu nggak boleh. Bikin orang tuanya cinta kepada Rasul SAW. Karena semua orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apa bukti cinta? Ini yang kita bicarakan sama orang tua. Jadi kalau antum bicara hal ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini bid'ah, macam-macam, ribut sama orang tua. Karena orang tua belum menerima. Tapi ketika antum ngomong sama orang tua, ayah, ternyata Rasulullah SAW seperti ini ayah. Ketika putrinya meninggal dunia, ini dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ketika anaknya meninggal dunia, ini yang dilakukan. Jadi bikin orang tuanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada cinta, dia insya Allah memiliki tolak ukur sendiri nanti untuk melihat amalan ini boleh atau tidak. Dia akan bertanya, Nabi ngamalin enggak ini? Enggak, ya udahlah, ada apa kita ribut. Jadi kalau bicara orang tua, yang penting kita tidak melakukan kesyirikan, ya setuju. Ini yang paling utama, ini kunci surga. Tapi kan kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku tuh masuk surga, kecuali yang enggan masuk surga. Siapa yang enggan masuk surga? Nabi, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasul? Siapa orang yang enggan masuk surga itu siapa? Bingung kalau ada orang enggak mau masuk surga. Lalu beliau menjelaskan alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang enggan itu yang masuk neraka, yang enggak mau taat. Itu orang yang enggan. Jadi tugas antum kepada orang tua, tunjukkan kebaktian antum kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Tunjukkan sunnah itu indah ayah.
Aku akan toleransi kepada orang-orang, aku akan berbuat baik kepada orang sama tetangga. Urusan sosial kita juga membantu mereka. Tapi hal-hal yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW, kita katakan, ayah mohon maaf ayah, bukannya aku tidak mau toleransi, aku toleransi, aku berbuat baik kepada mereka. Ketika ada yang meninggal dunia, antum antarkan jenazahnya. Ketika tetangga kena, ya ada keluarga yang meninggal dunia, antum bikinkan makan, antum kirim. Ya ayah tahu, ternyata sunnah Nabi SAW, kalau ada keluarga atau kerabat atau tetangga yang meninggal dunia, kita disuruh bikin makanan, kirim ke sana, sehingga orang tahu ini loh sunnah. Kita tuh kadang-kala ini tahu ini nggak sunnah, tapi yang sunnah nggak dikerjain. Kita pernah nggak datang ke keluarga atau tetangga yang meninggal dunia, kita pesen pizza yang enak, kirim ke keluarga mereka? Ini loh sunnah, ini toleransi. Ini yang kadang-kala kita nggak ngamalin. Kita hanya pandai mengatakan bid'ah. Ini bid'ah yang sunnah yang mana? Tunjukin yang sunnah gitu. Jadi bukan kita menvonis bid'ah, atau kalau yang sunnah kita tidak tunjukkan kepada mereka. Karena sunnah Nabi itu indah, dan semuanya insya Allah siap untuk menerima sunnah. Tapi kadang-kala kita yang tidak mengamalkannya. Jadi tolong ketika berdakwah itu, kenalkan kepada masyarakat yang sunnah loh, ini loh yang diamalkan.